Hamdani HR. Juga hadir bersama kita Mudir As-Sabiq 5 Ahad Jumala Amal Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andus Tengku Haji Muhammad Daud Hasbi MAG, wal asatiz wal ustazat, para alumni, tamu dan tim yang ada di atas panggung semuanya tak dapat saya sebutkan satu persatu. Manajemen daya, para ustadz dan ustazah, osmid putra yang ada di bawah dan osmid putri, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada di sini anggota DPR RI, ada juga anggota DPD. Adik-adik mau nggak nanti punya kantor di Senayan? Enak jadi DPR RI sama DPD ini. Punya rumah dinas, mobil dinas, istri dinas. Bersinnya aja digaji. Bersin. Langsung nambah nomor rekening. Adik-adik semuanya nanti insya Allah jadi anggota dewan. Jadi dari bunyi aminnya seperti nggak yakin. Dari bunyi aminnya seperti marah. Serba salah sama Ustaz Somad itu. Apa gunanya kita jadi anggota dewan? Misalnya kita mau mengeluarkan perda, tidak boleh ada bank konvensional di Bumi Nangro Aceh Darussalam. Setuju? Itu kalau mau buat aturan begitu bisa nggak pakai ceramah? Nggak bisa. Allah mengharamkan riba, wa a'allallahu al-bai'a wa harrama riba. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Berapi-api Ustaz ceramah, khutbah. Begitu keluar dari masjid, langsung datang telepon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bisa ceramah di bank riba? Langsung dia nantang. Ustaz kok tahu? Saya sering dapat undangan ceramah. Langsung di bank konvensional itu ngundang. Saya bolak-balik diundang ke bank konvensional. Sekarang udah nggak diundang lagi karena direkturnya banyak sakit hati. Tapi kalau dengan undang-undang, dengan peraturan daerah, kalau di Bumi Nangro Aceh Darussalam namanya kanun, diambil dari bahasa Arab qanun, maka cukup dengan tangan anggota dewan. Tidak boleh ada bank konvensional. Akhirnya bersih daripada riba. Hebat atau tidak hebat? Hebat. Ustaz Somad ceramah berapi-api. La yadkhulul jannata dayyus. Tidak masuk surga dayyus. Hebatnya Jemalah Amal ini. Saya berapa kali diundang untuk datang sholat istisqa, sholat minta hujan. Waktu banyak asap di Riau, sholat. Saya sekalipun nggak pernah mau jadi khatib dan imam istisqa. Kenapa? Karena yang bakar hutan itu ikut sholat di situ. Saya nggak mau. Nanti pas giliran hujannya nggak turun, yang salah khatibnya. Mana saya mau? Sekalipun saya nggak pernah ikut. Tadi waktu saya datang kemari, semua adik-adik saya tadi pakai penutup atas. Begitu mereka berdoa, langsung datang awan menutupi. Orang Jemalah Amal ini bahasa Arab oke, bahasa Inggris oke, doanya makbul. Doakan yang di pesejuk tadi duduk semua di parlemen, insyaallah. Amin. Soalnya saya ikut tadi ngasih menyuapkan. Kalau sampai nggak duduk saya yang kena. Amin. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, katakan kepada anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, katakan kepada perempuan yang beriman, yudinina alaihinna min jalabibihinna, panjangkan jilbabnya, panjangkan bajunya, panjangkan hijabnya, tutup aurat. Berapi-api Ustaz Somad ceramah. Begitu naik pesawat, ketemu sama pramugari, enggak berjilbab.
Padahal kita udah nunduk naik pesawat takut ketemu. Langsung ditanya, mesinnya apa? Mau ditengok berdosa, nggak ditengok dia udah. Ya enak juga nggak ditengok. Apakah bisa Ustadz Somad menyuruh perempuan yang ada di pesawat itu pakai jilbab? Tidak. Nggak bisa. Tapi dengan undang-undang, dengan perda, dengan anggota parlemen, semua perempuan yang ada di bumi Nangro Aceh Darussalam pakai hijab, pakai jilbab. Bisa atau tidak? Bisa. Dari Jakarta tadi, pramugarinya nggak pakai jilbab. Begitu pas mau turun tadi, langsung hijrah semua. Namanya hijrah muaqqatah. Hijrah untuk waktu terbatas sesingkat-singkatnya. Paling tidak selama di bumi Nangro Aceh Darussalam dia menutup aurat. Yang mempunyai istilah hijrah muaqqatah itu Tengku Fadil Rahmi DPD kita. Tadi saya bilang, loh kok tiba-tiba mereka hijrah Tengku? Iya, itu namanya hijrah muaqqatah. Limited edition. Hanya selama di bumi Nangro Aceh Darussalam. Siapapun perempuan, walaupun dia tidak berkerudung, walaupun tidak baju panjang, walaupun tidak pakai jilbab, ini dalam keadaan menutup aurat. Matinya dalam keadaan selamat dari riba, matinya dalam keadaan selamat dari narkoba. Tapi kali ini udah tua-tua guys. Tua-tua guys. Abdul Somad ini masa lalu. Kami ini semuanya di masa lalu. Kami ini udah tua-tua. Yang masa depan itu aku dan kamu. Jadi saya sekarang sedang melihat masa depan Nangro Aceh Darussalam. Kalau mau melihat Aceh, kalau mau melihat Sumatera, kalau mau melihat Indonesia tahun 2053, maka lihatlah santri-santri Jemalah Amal. Di tengah kesibukannya dari Jakarta hadir Multaqo Sayyidi Al-Habib Umar bin Hafiz, dan tadi pagi saya dapat video beliau membaca kitab tasawuf, padahal capek, lelah. Hari ini hadir bersama kita Mudir Abi Zahrul dari Mudi Mesra. Mudah-mudahan Abi Zahrul sehat badan, panjang umur. Beliau luar biasa kalau masalah silaturahim ini. Jadi ini salah satu bentuk silaturahim. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, mau panjang umurnya, maka hendaklah sering-sering menyambung tali. Alhamdulillah. Di tempat lain pas saya tanya begitu, maka sering-seringlah menyambung tali tarik tambang. Sudah rusak semuanya sudah. Pesantren Ma'had Jemalah Amal di sini menggabungkan antara budaya dengan Islam tidak hilang. Orang menyangka kalau dia sudah Islam budayanya hilang. Orang menyangka kalau dia berbudaya Islamnya hilang. Di sini dua-duanya ada. Jemalah dari bahasa Aceh, amal dari bahasa Arab. Apa maknanya? Kombinasi antara adat istiadat dan agama sejalan itu ada di Jemalah Amal. Bangunannya, jangan tepuk tangan dulu, masih banyak yang mau ini. Bangunannya modern, cantik, bagus, tapi rumah Aceh tetap terjaga, terpelihara. Dua-dua dijaga. Doanya ada, bahasa Arabnya ada, zikirnya ada, tapi pesejuknya tetap ada. Jadi kalau ada orang mengatakan pesejuk ini adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar, dia belum melihat wama adraka ma pesejuk. Jadi orang-orang yang menentang pesejuk dia belum nengok apa pesejuk itu. Setelah disuapkan kulit itu ke mulutnya, halal gitu. Pesejuk itu adalah saya pertama kali datang ke Aceh tahun 2017 di Tengku Fadil Rahmi. Tahu saya pesejuk, tiba-tiba duduk dikasih makan. Alhamdulillah, saya sangka yang nyuap 20 orang. Habis tak selera makan lagi. Kenyang. Barokah.
Ketua tim Ustadz Abdul Somad itu namanya Ustadz Nazar LC, kakak kelas saya, senior saya. Mudah-mudahan apa yang diniatkan sampai barokah kita semua, insya Allah. Amin. Ini silaturahim ini mesti sering-sering silaturahim. Jangan sampai silaturahim kita rusak hanya gara-gara grup WhatsApp. Sudah tidak ada ketemu, tidak ada tatap muka, tidak ada berjumpa, tidak ada salam. Kalau jumpa sama orang, la salam wala kalam. Yang sama, yang sama, pesawat yang sama, akan pergi ke kota Banda Aceh yang sama, tapi tidak mau tahu sama orang. Semuanya sibuk dengan dunianya masing-masing. Ada yang pingsan satu di sebelah, bukannya ditolong, dipotong. Langsung update status, kesian. Tapi di Jemalah Amal kita masih bertemu, bertatap muka. Saudara-saudaraku yang tidak dapat tempat duduk, kalian jangan bersedih hati, karena saya pun berdiri juga. Antara saya yang berdiri di atas pentas, kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa singgah ke Madinah. Sudah lama Abdul Somad tausiah di Jemalah Amal dikasih karpet merah. Masya Allah, tabarakallah. Kalau ada orang mengatakan Indonesia, Bumi Nangro, Aceh, Darussalam, tanah yang subur, percaya atau tidak? Bukan cuma tanahnya yang subur, di atas semen bisa ditanamnya tanam-tanam. Luar biasa. Bahasa Arab. Oke, duduk di parlemen bisa, berangkat sampai ke Mesir bisa, menanam di atas semen bisa, masuk anaknya. Kenapa tidak pede menyebut? Burung-burung pun ingin mendapatkan berkah. Punya anak di pesantren, Bapak Ibu wali murid bangga tidak punya anak di pesantren Jemalah Amal? Bangga. Apa yang mau dibanggakan? Belajar di SMP, pelajarannya fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Di Jemalah Amal ada belajar fisika, ada belajar kimia, ada belajar matematika, ada belajar bahasa Inggris. Sekarang balik tanya ke anak SMP, ada kalian belajar nahwu, soroh, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, tajwid, arud qawafi, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, mukhtaliful hadis, fikih, qawaidul fikih, usul fikih? Mana paten? Kira-kira anak-anak Jemalah Amal yang sehat-sehat ini, Pak Babinsa, bisa tak masuk tentara, Pak Babinsa? Siap? Serius nih Pak Babinsa? Pak Babinsa sudah menjamin siap lulus. Kenapa? Karena anak-anak pesantren jujur, adil, amanah. Karena anak-anak pesantren bisa hidup mandiri. Coba kalau di rumah, pagi bangun ya anak, bangun ya. Coba di pesantren, tengoklah anak-anak yang luar biasa. Cuman saya agak heran ngelihat santri Jemalah Amal ini. Kalau kami dulu di pesantren, asal ada ceramah semuanya berat menengok ustaz di depan, bercabang dia di depan. Di Jemalah Amal dari tadi mata saya tajam melihat mereka. Bayangkan kalau anak pesantren ini jadi polisi, maka Ustadz Abdul Somad kemana-mana akan dikawal oleh polisi santri. Siapa yang berani mengejek, membuli Abdul Somad? Hari ini saya dikawal oleh Bapak Babinsa, Babin Kamtibmas. Inilah salah satu polisi tentara yang masuk surga duluan. Amin. Yang lain-lain masuk juga, cuma agak lama sedikit. Amin.
lebih 40 orang, lebih 400 orang mendoakan menembus pintu-pintu langit, sedangkan meminta awan doa habis mereka terkabul, apalagi memintakan masuk ke dalam surga mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi Salam. anak ibu. Ustaz kalau nunjuk ibu janganlah pakai tangan kiri. Anak ibu. Ustaz kalau bicara sama ibu-ibu janganlah suaranya keras. Anak ibu. Dirusak oleh game online, dirusak oleh judi online, dirusak oleh bini online, dirusak oleh pinjol, dirusak oleh PlayStation, dirusak oleh aliran sesat, dirusak oleh handphone, dirusak oleh gadget, dirusak oleh Instagram, miligram, telegram. Siapa yang bisa menjaga? Yang bisa menjaga kalian adalah tinggal satu lagi benteng kita, daya Jemalah Amal. Allahu Akbar. Menit sekali saya sih. Iklannya itu memang gitu dia. 10 menit Jemalah Amal, 5 menit anggota dewan. Nah, itu sudah saya. Aduh. Terus. Siapa yang mengatakan bisa menjaga anaknya, saya bisa mendidik anak saya, bohong. Kenapa Ustaz tahu? Saya nggak bisa. Keponakan saya, anak adik saya mesti masuk daya, masuk. Anak saya mesti. Kenapa? Karena saya ini suara aja kalau ceramah berapi-api, hati saya lembut, Beb. Saya kalau nengok anak saya, keponakan saya main handphone, nggak berani saya melarangnya. Kenapa? Saya pun megang handphone juga. Jadi caranya bagaimana? Masukkan ke pesantren, ke daya. Di daya Jemalah Amal boleh main handphone? Terjaga. Suami kalian, Bu, kalau main handphone, masukkan ke Jemalah Amal. Istri kalian, Pak, kalau sibuk main handphone di rumah sampai nggak masak, masukkan ke Jemalah Amal. Terus siapa yang ngurus kami di rumah? Cari lagi. Ibu tenang, saya cuma main, nggak ada berani mereka. Pokoknya persatu. Itulah maka dari tadi saya tausiah berdiri di tengah. Kenapa di tengah? Karena kalau saya terlalu ke kanan, yang perempuan merasa Ustadz tidak adil. Kalau saya ngomongnya di sini terus, apa kata yang perempuan? Datar, Ustadz datar. Maka saya yang paling adil, khairul umuri awsatuha. Makanya ini semua saya jelaskan untuk apa? Supaya jangan ada dusta di antara kita. Saya bisa melihat anak-anak adik-adik santri perempuan, tapi kalian ada tembok kain biru, kalian tak bisa melihat. Paling-paling dengar suara sedikit aja, dengar ketawa. Bibit masak. Kalau perempuan itu cuma waktu mudib hari Ahad, nenek-nenek jenguk cucu. Itulah kami nengok perempuan. Kalian masih walaupun tak nampak suaranya jadilah. Tapi apa yang terjadi sekarang? Kami dijaga tidak pacaran, kami dijaga tidak kenal perempuan. Tengku Fadil Rahmi terbang ke Al-Azhar Kairo, sampai ke Al-Azhar. Setelah itu pulang, sekarang duduk menjadi DPD. Berapa banyak anak gadis yang menangis karena tak jadi menikah. Lagu-lagu begitu melihat berita anggota DPD dari Nangro Aceh Darussalam, Tengku Fadil Rahmi, apa kata mereka? Mestinya aku yang bisa. Saya kena segan sama keluarga, selesaikan lagu 3 album kita main. Jadi kalian serius saja belajar. Tapi Pak Ustadz, kami ini kan manusia juga, ada rasa dan cinta. Setelah pulang liburan, malam terbayang, siang terkenang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Baca ayat kursi. Ayat kursi udah dibaca, enggak juga mempan. Pukulkan kursinya sekalian.
Hilangkan dia dari pikiranmu. Dengan cara apa? Bacakan ayat-ayat. Udah Pak Ustadz, zikir-zikir. Udah juga Pak Ustadz, tasrif. Tasrif apa? Doroba. Dah. Enggak juga hilang. Pakai fi'il mudhari. Yadribuna tadribani yadribna tadribuna adribuna. Doroba idribu dorban doribun madrubun idribla tadrib madrobun mitrabun. Hebatnya anak-anak Jemalah Amal, bukan sekedar hafal ayat, hafal hadis, hafal tasrif. Pas pulang ke kampung, acara menyambut bulan suci Ramadan. Kebetulan ini ada santri kita harap mau memanjatkan doa, karena kebetulan Tengku Abu Abi pada sibuk semua. Akhirnya diminta dia baca berdoa. Kata tuan rumah, memang hebat. Belum pernah kami mendengar doa sehebat itu. Luar biasa doanya, menembus pintu-pintu langit, kata dia. Malaikat pun heran waktu melihat catatan. Ini tasrif. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu, doakan anak ibu tiap malam supaya betah di pesantren. Amin. Tapi melihat pesantrennya yang bagus, masjidnya cantik, tidak pakai jendela, pintu semua, supaya sirkulasi udara masuk sehat. Pesantren Jemalah Amal tidak. Kalau mau nangis, waktu di sini kau mesti belajar dengan benar. Kau menjadi ustazah, kau menjadi anggota dewan, kau menjadi profesor doktor. Siap. Setelah keluar, udah dekat-dekat sawah itu, nangis di situ. Bapak juga begitu, Pak. Bapak kuatkan ibu. Bapak siap menguatkan ibu. Pedasnya begitu. Ini proses pendidikan. Kalau sayang sama anak yang terpercaya, insya Allah kalian terjaga. Jangankan auratnya, jangan pergaulannya, rambutnya. Kenapa? Karena mereka menjaga dari yang tidak mahram. Ini kamera. Itu sepeda motor sudah keluar. Knalpotnya disunat. Pas lewat depan rumah, bang. Ibu serba salah. Mau dikasih takut dosa, mau tak dikasih takut tak laku. Ibunya, bapaknya berani. Datang anak muda, Bapak boleh bawa anak gadis Bapak? Tidak. Sekali langkah dari rumah ini, sekali juga langkah masuk neraka. Kata Ustaz Somad, tidak boleh ada yang bergerak dari rumah ini. Sebentar aja Pak, jalan, nanti habis itu kami belikan Bapak mie ayam. Jangankan mie ayam, bakso pun tidak. Datang ibu dari dapur, kasihlah bang, kita dulu lebih parah dari itu lagi. Hancurlah anak-anak kita ini. Bapak sama ibu mesti sepakat untuk mendidik mereka. Mereka insya Allah bisa didik anak-anak mereka. Mereka kita sedang buatkan sejarahnya. Nanti mereka bisa berkata kepada anak-anaknya, kau jangan pacaran, karena ayah dan mama dulu tidak ada mengenal perempuan. Suaranya aja aku dengar, suara macam anak gadis. Pas aku tengok rupanya nenek-nenek. Kalau Ustaz Somad itu ngomongannya ceramah, memangnya dia lahir langsung tua? Dia kan pernah juga muda dulu. Waktu di Mesir masa dia nggak ada pacaran? 2002, 1999, 2000, 2001, 2002, inilah orangnya Abdul Somad selama Mesir, tidak ada pacaran. Kenapa Ustaz tak pacaran? Tidak dapat. Kalau kalian tak percaya, tanya sama senior saya. Itu ada namanya Dr. Farul Rozi dari Maroko. Kenapa tak dapat di
Setelah tamat kalian 6 tahun di Jemala Amal, kalian terbang sejauh mata memandang. Di antara kalian nanti akan ada dapat beasiswa dari McGill Kanada. Akan ada yang dapat beasiswa